Mengetahui dan menggali secara dalam siapa nenek moyang manusia memang tidak akan pernah ada habisnya. Terutama soal manusia purba, yang hingga kini diyakini sebagai nenek moyang manusia modern saat ini. Pada pengertiannya, manusia purba atau manusia prasejarah didefinisikan sebagai manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu, dan merupakan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Karakteristik yang paling menonjol dari manusia purba adalah mereka hidup secara nomaden atau hidup berpindah tempat. Itu dilakukan karena manusia purba hidup dengan sangat bergantung dari sumber daya alam. Sedangkan perjalanannya, alam ini terus berubah sehingga menuntut para manusia purba itu untuk terus berpindah agar bisa tetap hidup. Letak geografis yang berbeda di setiap belahan bumi, membuat munculnya keberagaman jenis-jenis manusia purba. Tak terkecuali di Indonesia, sedikitnya ada 7 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yang sudah ditemukan sejak abad ke-18. Beberapa di antaranya bahkan pernah menyulut perseteruan di kalangan para peneliti karena mengaburkan teori dan penemuan sebelumnya. Penemuan fosil manusia purba di Indonesia ini, disebut-sebut sangat memengaruhi penelitian arkeologi dunia, karena faktanya 60% fosil manusia purba di dunia justru ditemukan di Indonesia. Berikut 7 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus erectus. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo, Jawa Timur. Arkeolog yang menemukan adalah Eugene Dubois pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup 1-2 juta tahun yang lalu. Fosil jenis ini merupakan fosil manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus antara lain, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165-170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg, berjalan tegak, jenis makanannya diduga memiliki tekstur kasar dengan sedikit pengolahan, hidungnya tebal, dahinya lebih menonjol dan lebar, memiliki otak sekitar 750 cm3 hingga 1350 cm3. Meganthropus paleojavanicus. Arkeolog yang pertama menemukan manusia purba Meganthropus paleojavanicus adalah Gustav Heinrich Rapp van Koenigswald, arkeolog kelahiran Jerman Belanda. Jenis manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran, Jawa Tengah. Ada pula yang menyebutnya bahwa Koenigswald menemukan fosil ini pada 1941. Meganthropus paleojavanicus artinya manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Beberapa peneliti kerap menyebutnya sebagai manusia Sangiran. Disebut mega, karena ukurannya yang besar dan merupakan yang paling besar dibandingkan fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya di dunia. Ciri-ciri tubuh Meganthropus paleojavanicus antara lain, berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dengan rahang yang besar dan kuat. Pithecanthropus soloensis. Sesuai dengan namanya, fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Ngandong dan Sangiran, Solo, tepi Bengawan Solo. Jenis fosil ini ditemukan mulai tahun 1931 hingga 1933 oleh Oppenord dan van Koenigswald, arkeolog asal Belanda. Fosil pertama yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis antara lain, memiliki tinggi sekitar 165-180 cm, pemakan tumbuhan dan kerap berburu hewan untuk dijadikan santapan, memiliki tulang belakang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidung lebar, tulang pipi yang kuat serta menonjol. Pithecanthropus mojokertensis. Masih dari tanah Jawa, manusia purba jenis ini ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Franz Weidenreich, seorang ahli atonomi dari Jerman yang pertama kali menemukannya pada tahun 1936. Kala itu, fosil yang ia temukan diperkirakan meninggal ketika berusia 6 tahun. Lalu van Koenigswald kembali menemukan fosil sejenis pada tahun 1939. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis antara lain, berbadan tegak, wajah menonjol ke depan, memiliki kening yang tebal, tulang pipi kuat, tidak memiliki struktur tulang dagu yang jelas, memiliki tinggi sekitar 165-180 cm, sama seperti jenis Pithecanthropus. Homo floresiensis. Pada jenis manusia purba yang memiliki kata homo, diklasifikasikan sebagai manusia purba yang telah memiliki kebiasaan dan perilaku yang diperkirakan hampir mirip dengan manusia modern. Para peneliti menilai bahwa mereka diduga telah mengerti berbagai kegiatan sebagai makhluk ekonomi.
Selain itu, jenis manusia purba yang pertama kali ditemukan di Gua Lianghua, Flores, Nusa Tenggara Timur ini juga diduga sudah mampu hidup berdampingan dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Jenis Homo floresiensis merupakan jenis manusia purba yang baru, karena ditemukan pertama kali pada tahun 2004. Kala itu, penemuan jenis ini kerap disebut sebagai hobbit. Jenis manusia purba ini sempat menyulut perdebatan arkeolog dunia karena mengaburkan teori-teori penemuan manusia purba lainnya yang sudah ditemukan sebelumnya dan sudah disepakati oleh para peneliti. Ciri-ciri Homo floresiensis antara lain, memiliki tinggi 1 meter, bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol, tulang rahang menonjol, volume otak 380 cm3 dan memiliki tengkorak kepala yang kecil, memiliki tangan panjang yang membuat tubuhnya mirip simpanse. Homo wajakensis. Meski jenis Homo floresiensis lebih terkenal, namun jauh sebelum itu sudah ditemukan beberapa jenis fosil manusia purba yang tergolong dalam jenis Homo. Salah satunya adalah Homo wajakensis yang ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda bernama B.D. van Rietsoten. Van Rietsoten menemukannya sekitar tahun 1888 sampai tahun 1889 di daerah Wajak, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Setahun kemudian Eugene Dubois, ahli anatomi berkebangsaan Belanda juga menemukan fosil kedua di lokasi yang sama. Manusia purba jenis ini diperkirakan sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang. Bahkan alat-alat itu juga diduga sudah bisa digunakan sebagai alat memasak. Ciri-ciri Homo wajakensis antara lain, memiliki tinggi badan sekitar 130-210 cm, berbadan tegap, bentuk wajah dan hidung yang datar dan lebar, tulang pipi yang menonjol ke samping, letak hidung dan mulut agak jauh. Jadi, apakah kalian percaya bahwa manusia adalah keturunan dari golongan primata, atau lebih percaya dengan yang sudah dijelaskan di kitab suci masing-masing? Tulis pendapatmu di kolom komentar, agar kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.